warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulan Sulistiadi dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas adalah salah satu metode pengujian dalam statistika untuk mengetahui apakah dua atau lebih sampel dari populasi yang berbeda memiliki distribusi variasi atau karakteristik yang sama. Uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen, sample t-test, dan analisis varian ANOVA. Uji homogenitas dilakukan dengan statistik uji F, uji Bartlett, uji Leven, uji Cochran, dan uji Hartley. Hipotesis yang akan diuji tergantung pada jumlah sampel. 2 sampel, hipotesis 0, menyatakan bahwa kedua populasi memiliki nilai distribusi yang sama, dan hipotesis alternatif menunjukkan kedua populasi memiliki nilai distribusi yang berbeda. Lebih dari 2 sampel, hipotesis 0 menyatakan bahwa sampel populasi adalah sama, dan hipotesis alternatif menunjukkan bahwa setidaknya satu varian populasi berbeda. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua populasi dari variabel X dan Y memiliki distribusi data yang sama, namun kapan tepatnya uji homogenitas digunakan? Ada beberapa kondisi agar uji homogenitas bisa dilakukan. Yang pertama, variabel harus kategorikal. Karena uji homogenitas menguji kesamaan variansi pada dua populasi atau lebih, maka keduanya harus berasal dari kelompok yang sama. Misalnya merujuk pada studi yang dipublikasikan dalam jurnal Canadian Medical Association Journal pada tahun 2016. Studi ini ingin melihat berapa banyak penderita penyakit jantung di suatu daerah berhasil selamat dari serangan jantung berdasarkan tempat tinggal mereka, yaitu rumah atau apartemen lantai 1, 2, dan 3 atau lebih tinggi. Maka populasi terbagi menjadi penderita serangan jantung yang tinggal di rumah, penderita serangan jantung yang tinggal di apartemen lantai 1 dan 2, penderita serangan jantung yang tinggal di apartemen lantai 3 atau lebih tinggi. 2. Sampel dibaca secara acak. Sampel dibaca secara acak, dan setiap item observasi hanya diperbolehkan berada pada satu kategori saja. Misalnya, untuk contoh penderita jantung di atas seseorang bisa ditinggal di rumah atau apartemen, tapi untuk menjadi bagian dari sampel mereka harus memilih salah satunya saja. 3. Ukuran sampel harus cukup besar. Sampel diharapkan bisa mewakili jumlah populasi 100%. Ada pendapat yang mengatakan bahwa idealnya ukuran sampel adalah 10% dari jumlah populasi. Kaidah uji homogenitas. Dua kelompok atau lebih yang diukur bisa diketahui homogenitasnya dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikan P sama atau lebih besar dari 0,05, maka varians dari 2 atau lebih kelompok data yang diukur adalah homogen. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variansi dari 2 atau lebih kelompok data yang diukur tidak homogen. Contoh uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa dan mahasiswi di Universitas X memiliki distribusi tempat tinggal yang sama dengan 4 kategori, yaitu rumah orang tua, asrama kampus, kos kontrakan, dan tempat tinggal lainnya. Diketahui HO sama dengan distribusi tempat tinggal mahasiswa dan mahasiswa Universitas X sama. HA distribusi tempat tinggal mahasiswa dan mahasiswi Universitas X berbeda. Setelah dilakukan perhitungan, ditemukan bahwa nilai signifikannya adalah 0,0175, sedangkan menurut kaidah uji homogenitas, data dikatakan homogen jika P sama dengan 0,05. Maka dapat disimpulkan kedua kelompok memiliki nilai distribusi berbeda dan HO ditolak. Uji homogenitas dan uji normalitas adalah dua jenis tes yang umum digunakan untuk menguji asumsi data. Uji homogenitas merupakan syarat dalam statistik non-parametrik dan digunakan untuk mengetahui kedua kelompok atau lebih sampel berbeda memiliki distribusi nilai yang sama. Akhirnya, tiap data memiliki karakteristik yang sama meskipun mendapatkan perlakuan berbeda. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas materi yang sangat sedikit. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라